Oke teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, masih di materi yang sama, yaitu sistem pertahanan tubuh. Namun di sini kita akan lanjutkan lagi teman-teman, kita akan fokus kepada gimana sih cara kerja limfosit ini, bagaimana dia mampu mengidentifikasikan virus atau patogen baru yang sebelumnya belum dikenali oleh tubuh. Nah, perlu kita ketahui, ini saya akan menyampaikan secara sederhana saja, atau mungkin kalian punya cara belajar lebih sederhana lagi, silahkan ya, bisa belajar dari berbagai macam sumber. Kita punya banyak sekali sumber belajar. Di sini saya hanya membantu menyampaikan secara sederhana untuk memahami daripada bagaimana si limfosit ini mengidentifikasikan virus, bakteri, atau patogen yang belum dikenali sama sekali oleh tubuh. Nah, kita perlu tahu dulu ya bahwa patogen itu punya yang namanya antigen. Ibarat ini antigen seperti identitas, ya. Antigen ini kemudian nanti akan berpasangan dengan reseptor sel-sel sehat dan menginfeksi seperti itu. Nah, sebelumnya sudah saya pernah jelaskan bahwa sistem pertahanan tubuh kita yang kedua, di situ ada makrofag ya, dia mempunyai fungsi khusus, yang mana memang fungsinya adalah untuk memfagositosis. Tapi dia sebetulnya memiliki fungsi khusus sendiri, yaitu dia mampu mempresentasikan antigen yang ada pada patogen tersebut. Artinya makrofag adalah salah satu tentara yang mungkin punya kecurigaan terhadap patogen yang berhasil lolos ini. Jadi ketika patogen baru ini sampai pada sistem pertahanan kedua, ya sistem pertahanan kedua kita ingat ya, si makrofag ini sebenarnya sudah mencurigai sehingga dia mulai untuk mengantisipasinya dia yang makan sebagian daripada sel yang berhasil lolos itu. Nah, makrofag yang memakan patogen ini kemudian dia mempunyai kemampuan khusus untuk mempresentasikan antigen yang ada pada patogen yang dimakannya. Dipresentasi ke siapa? Disajikan ke siapa? Disajikan ke sistem pertahanan tubuh ketiga, yang mana di situ adalah limfosit T helper. Ya. Atau kita singkat, si makrofag ini dia punya peran khususnya adalah sebagai APC, antigen presenting cell. Dia mampu mempresentasikan antigen yang ada pada patogen. Untuk siapa dipresentasikan? Untuk sistem pertahanan ketiga. Jadi istilahnya dia laporan. Dia yang awalnya mencurigai, dia memata-matai, dan dia melaporkan ke tentara elit, yaitu si limfosit. Limfosit apa yang menerima laporannya? Limfosit T helper. Itu ya gambarannya ya. Nah, limfosit T helper ini kemudian dia akan mengeluarkan, ya kita sebut sebagai sitokin ya. Sitokin itu adalah senyawa interleukin, boleh dibaca. Jadi ketika antigen makrofag ini menyajikan antigen, dia akan mengeluarkan interleukin 1 diterima oleh untuk merangsang sel T helper. Kemudian nanti sel T helper akan mengeluarkan interleukin 2 atau sitokin tadi. Kemudian akan merangsang, nah di sini sel T helper akan merangsang 2 sel limfosit. Ya, yang pertama dia akan merangsang limfosit B atau sel B. Nah, ketika sel T helper yang sudah menerima laporan tadi merangsang sel B atau limfosit B, maka sel B akan menindaklanjuti dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan plasma dan memori sel B. Plasma sel ini akan menghasilkan atau mensekresikan antibodi yang kita kenali ya. Antibodi ini bekerja secara ekstraseluler ya. Kemudian B sel juga akan membentuk memori sel B, sehingga ketika kembali terinfeksi oleh virus yang sama, kita sudah punya memori, sel B punya memori, jadi tidak perlu proses sebelumnya. Dia tinggal mengeluarkan antibodi yang sudah tersimpan di sini. Sudah punya memori, sudah punya perintah, tinggal ngeluarin antibodi. Itu kalau serangan yang terjadi, serangan yang kedua atau sudah pernah dikenali sebelumnya. Nah,
antibodi ini dia bekerja secara ekstraseluler. Artinya, kalau kita ibaratkan tubuh kita itu kayak sekolah gitu ya. Nah, lorong-lorongnya itu, nah si antibodi bekerja di lorong-lorong itu. Artinya dia patroli. Patroli di mana? Di lorong-lorong sekolah. Tetapi antibodi tidak bisa masuk ke ruang-ruang kelas. Ya, antibodi tidak masuk ke ruang-ruang kelas. Ibarat ruang-ruang kelas itu adalah sel. Sel. Jadi ketika patogennya sudah berhasil masuk ke ruang kelas, antibodi nggak bisa melawan. Antibodi hanya mematroli yang ada di dalam saluran ekstraseluler atau cairan ekstraseluler. Ya, jadi dia patroli di lorong-lorong tadi. Nah, tadi jalur yang sel B. Sekarang kalau jalur yang sel T, ya kita lihat ya. Selain merangsang sel B, sel T helper itu juga akan mengeluarkan interleukin 2 atau dan sitokin. Nah, dia akan merangsang yang namanya sel T sitotoksit. Sel T sitotoksit inilah yang nanti akan berdiferensiasi atau merangsang pengaktifan daripada sel T memori dan juga sel T sitotoksik yang sudah aktif. Nah, sel T sitotoksik yang sudah aktif ini, sel T sitotoksik yang aktif ini dia akan menyerang apa? Menyerang patogen yang sudah berhasil masuk ke dalam sel atau sudah berhasil menginfeksi sel. Ya. Kalau kita ibaratkan sekolah tadi, patogennya, pencurinya ini, kita anggap patogen itu pencuri ya, itu sudah berhasil masuk ke dalam ruang kelas. Nah, antibodi nggak bisa bekerja di situ. Yang bekerja siapa untuk melawan patogen yang sudah sembunyi di dalam kelas yang berfungsi dan berperan untuk melawan itu ya sel T sitotoksik yang sudah aktif. Dengan cara apa? Dengan cara melisiskan, menghancurkan. Nah, selain sel yang sudah terinfeksi, sel T sitotoksik ini juga dapat membantu untuk melawan sel-sel kanker. Kalau sel-sel kanker berarti sel yang ada kesalahan, terjadi kesalahannya di mana? Ya di dalam selnya kan. Jadi yang melawan adalah sel T sitotoksik ya, atau jalur sel T. Nah, ketika infeksi yang sama itu terjadi karena tubuh kita sudah melalui proses ini sebelumnya dan terpapar kedua kalinya, maka sel tubuh kita nggak perlu melakukan ini ya presenting cell dan lain sebagainya. Di sini dia sudah punya memori B cell dan juga punya memori T cell. Kalau sudah punya memori ya tinggal di ini ya, diperintahkan plasma cell untuk mengeluarkan antibodi, diperintahkan sel T sitotoksik untuk aktif sehingga melawan sel-sel yang sudah terinfeksi atau melalui jalur intraseluler. Ini intraseluler, ini ekstraseluler. Ibaratnya ini kerjanya patroli di lorong-lorong, ini ibaratnya berusaha membunuh patogen yang sudah berhasil masuk dan menyelinap sembunyi di dalam kelas. Itu ya gambarannya teman-teman ya. Terima kasih, semoga membantu belajar. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp. Gitu. Terima kasih, selamat belajar semuanya.